Baru-baru ini mereka bikin pengumuman besar, dan dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas apakah keputusan ini lampu hijau atau justru lampu kuning buat isi portofolio Anda. Jadi portofolio kita ini berisiko nggak sih? Apa saham-saham jagoan kita bakal kena imbasnya? Ini pertanyaan yang wajar banget. Di tengah banjir informasi, gampang banget kan kita jadi cemas? Tenang, tujuan kita di sini simple. Kita buang semua istilah yang bikin pusing. Dan kita lihat faktanya secara jernih. Kita akan bongkar apa yang sebenarnya terjadi, dan yang paling penting, apa artinya buat masa depan investasi kita semua. Oke, biar gampang, kita bakal bedah ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat berita utamanya. Terus kita intip saham mana aja yang ditendang dari daftar. Ketiga, kita bahas efek dominonya ke saham-saham raksasa. Kita juga cari tahu kenapa pasar seolah lagi menahan napas. Dan yang terpenting, kita tutup dengan contekan buat Anda. Apa aja yang perlu dipantau ke depannya. Yuk kita mulai. Mari kita langsung ke berita terbesarnya. Keputusan utama dari MSCI. Inilah inti dari semua kehebohan yang terjadi. Dan untungnya, ini kabar baik pertama buat kita. Ini benar-benar bikin lega. Sempat ada kekhawatiran besar kalau MSCI bakal nurunin peringkat Indonesia dari Liga Utama Negara Berkembang atau Emerging Market ke Liga kedua, yaitu Frontier Market. Kalau sampai itu terjadi, ibaratnya investor global itu rame-rame injek rem darurat dan narik duit mereka dari Indonesia. Wah, bisa guncang pasarnya. Kabar baiknya, itu tidak terjadi. Untuk sekarang, kita aman. Nah, para analis punya istilah keren nih, tail risk atau risiko ekor. Maksudnya apa sih? Gini deh, bayangin semua kemungkinan yang bisa terjadi di pasar saham itu kayak kurva lonceng. Kebanyakan kejadian ada di tengah. Nah, tail risk itu kejadian langka yang ada di ujung ekor kurva. Kemungkinannya kecil banget, kayak kesambar petir. Jadi waktu mereka bilang penurunan peringkat itu tail risk, artinya mereka bilang, ya secara teori sih bisa aja kejadian, tapi kemungkinannya kecil banget. Ini sinyal kuat kalau fundamental pasar kita masih dianggap solid. Tapi, jangan seneng dulu. Meskipun kita lolos dari badai terbesar, langitnya belum biru-biru amat. Di dunia investasi, ada istilah overhang. Ini tuh kayak awan mendung ketidakpastian yang masih ngegantung. Investor tahu kalau akar masalahnya belum beres, dan awan ini bisa bikin mereka ragu buat masuk lebih banyak. Jadi, meskipun ada kabar baik, perjalanan kita belum selesai. Sekarang, mari kita lihat siapa yang paling kena dampak langsung dari keputusan ini. Oke, sekarang kita masuk ke dampak yang paling konkret dan paling terasa dari pengumuman MSCI, yaitu ada saham-saham spesifik yang bakal dikeluarin dari indeks mereka. Jadi, masalahnya apa sih? Semuanya berujung pada satu istilah, HSC, atau konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Biar gampang kita pakai analogi pesta. Pasar saham itu kayak pesta besar yang terbuka buat umum. Tapi, ada beberapa saham yang kayak pesta VIP eksklusif, cuma segelintir orang yang punya undangan, dan mereka ini menguasai hampir semua kursi. Buat manajer dana global yang mau beli kursi dalam jumlah besar, ini jadi masalah. Mereka nggak bisa keluar masuk dengan gampang tanpa bikin harga jadi acak-acakan. MSCI melihat ini sebagai tanda bahaya, karena artinya saham itu kurang liquid dan kurang terbuka. Dan ini dia dua saham yang kena getahnya langsung, Brand dan DSSA. Karena dianggap terlalu eksklusif, MSCI mutusin buat ngeluarin mereka dari indeks. Nah, disinilah kuncinya. Coba bayangin ribuan reksadana pasif dan ETF di seluruh dunia yang tugasnya cuma satu, niru persis indeks MSCI. Waktu MSCI ngehapus Brand dan DSSA, manajer dana ini nggak punya pilihan lain. Komputer mereka otomatis ngasih perintah, jual. Ini bukan karena fundamental perusahaannya jelek ya, tapi murni karena aturan main. Inilah yang disebut penjualan paksa, dan ini bisa menciptakan tekanan jual yang gede banget kedua saham ini dalam waktu dekat. Oke, efeknya nggak berhenti di saham yang dikeluarin aja loh. Ada efek domino yang bisa merempet ke saham-saham blue chip, saham-saham raksasa yang mungkin aja udah ada di portofolio Anda. Mari kita lihat gimana ceritanya. Buat ngerti efek domino ini, kita perlu ngomongin soal free float. Analogi favorit saya sih pizza. Bayangin total saham perusahaan itu satu loyang pizza utuh. Potongan yang dipegang sama pendiri atau pemerintah itu kayak potongan yang udah dipesan dan nggak bakal dijual. Nah, free float itu sisa potongan pizza yang ada di kotak yang benar-benar bisa dibeli dan dijual sama investor publik kayak kita. Bagi MSCI, ukuran free float ini krusial banget karena ini nunjukin seberapa liquid dan gampang diaksesnya sebuah saham. Nah, disinilah permainannya berubah. Dulu, MSCI itu kayak nebak-nebak berapa banyak potongan pizza yang tersedia. Tapi sekarang, berkat data baru dari KSEI, mereka punya akses ke daftar kepemilikan yang super detail. Ini ibaratnya kayak beralih dari peta yang buram ke citra satelit resolusi tinggi. Mereka bisa lihat dengan jelas siapa aja yang megang potongan pizza gede.
Dengan data yang lebih akurat ini, mereka bakal ngitung ulang free float buat saham-saham raksasa kayak BBCA, TLKM, dan ASII. Dan percayalah, perhitungan ulang ini bakal ada konsekuensinya. Prosesnya simple, tapi dampaknya bisa gede banget. Gini alurnya. Langkah 1, MSCI analisis data baru dari KSEI. Langkah 2, mereka hitung ulang free float yang sebenarnya. Kalau ternyata free float-nya lebih kecil dari perkiraan, bobot saham itu di dalam indeks bakal dikurangi. Langkah 3, dan ini yang paling penting buat Anda. Kalau bobot BBCA misalnya, diturunin dari 10% jadi 9%, maka semua dana pasif di dunia yang ikutin indeks ini wajib jual saham BBCA mereka biar pas jadi 9%. Sebaliknya, kalau bobotnya naik, mereka harus beli. Inilah yang namanya rebalancing, dan ini bisa menggerakkan harga saham-saham besar. Selain ngehapus saham dan utak-atik bobot, MSCI juga ngelakuin satu hal signifikan lagi. Mereka kayak nekan tombol pause buat pasar kita. Yuk kita coba pahami apa sih maksud pembekuan ini? Pembekuan ini tuh kayak MSCI masang pelang sedang dalam perbaikan di pintu masuk pasar Indonesia. Ada 3 hal utama yang dihentikan sementara. Pertama, nggak ada penambahan bobot. Kedua, nggak ada perusahaan baru yang bisa masuk ke indeks, sekeren apapun kinerjanya. Dan ketiga, nggak ada yang bisa naik kelas dari small cap ke standar. Ini pada dasarnya adalah sinyal dari MSCI yang bilang, Indonesia, kami lihat ada beberapa masalah aksesibilitas. Sampai ini diperbaiki, kami tahan dulu aliran dana baru yang signifikan. Terus, artinya buat kita apa? Gampangnya gini, salah satu bensin utama yang bikin harga saham naik itu kan aliran dana baru dari investor pasif global. Waktu sebuah saham masuk ke indeks MSCI atau bobotnya dinaikkan, dana-dana ini otomatis akan beli, dan itu dorong harga naik. Nah, dengan adanya pembekuan ini, keran bensin otomatis itu lagi ditutup sementara. Jadi, potensi kenaikan harga dari aliran dana pasif ini untuk sementara waktu hilang dari pasar. Oke, kita udah tahu apa yang terjadi dan kenapa ini penting. Sekarang, bagian paling praktisnya. Terus kita mesti gimana? Yuk kita susun daftar pantau dan peta jalan ke depan. Coba deh tandain kalender kalian. Ada 2 tanggal penting, tapi cuma satu yang benar-benar jadi game changer. Mei 2026, kemungkinan besar bakal lewat gitu aja tanpa kejutan. Tapi Juni 2026, nah itu tanggal emasnya. Saat itulah MSCI akan melakukan Market Accessibility Review, atau gampangnya pemeriksaan menyeluruh terhadap pasar kita. Disinilah mereka bakal mutusin apakah perbaikan yang kita lakukan udah cukup bagus buat buka kembali keran dana pasif. Keputusan ini bakal jadi katalis besar yang ditunggu-tunggu seluruh pasar. Jadi, yuk kita rangkum semua ini ke dalam 4 poin kunci buat portofolio Anda. Pertama, kita terhindar dari skenario terburuk, tapi awan ketidakpastian masih ada. Kedua, siap-siap ada tekanan jual jangka pendek di saham brand dan DSSA karena penjualan pasif dari dana pasif. Ketiga, awasi saham-saham blue chip Anda karena bobotnya bisa aja berubah seiring MSCI dapat data yang lebih akurat. Dan yang terakhir, ingat, tanggal penentu yang sesungguhnya adalah Juni 2026. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terpenting. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasar saat ini lagi dalam mode wait and see. Buat investor yang konservatif, ini mungkin waktu yang tepat untuk lebih berhati-hati. Tapi buat investor yang jeli, periode ketidakpastian seperti ini seringkali justru membuka peluang. Apakah ada perusahaan-perusahaan hebat yang harganya tertekan cuma karena sentimen pasar yang lagi nunggu buat bersinar lagi setelah Juni 2026? Apakah ini saatnya untuk main aman atau justru sebuah kesempatan? Keputusan, seperti biasa, ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.